Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Darah segar terlihat keluar dari kulit daging yang robek akibat sayatan senjata Ki Sandikala. Tapi Ki Roggola tidak juga surut, terus maju bersama Ki Narada. Setelah Ki Pane terluka pangkal pahanya dan tidak dapat lagi membantu, keadaan Ki Sandikala sudah mulai berada di atas angin. Ditambah lagi dengan lukanya Ki Roggola yang meski masih terus ikut membantu menyerang, namun tenaganya terus menyusut akibat darah segar yang terus keluar. Maka keadaan pertempuran itu lambat tapi pasti telah dapat dipastikan bahwa Ki Sandikala akan dapat menguasai jalannya pertempuran. Namun meski sudah berada di atas angin, Ki Sandikala sepertinya tidak ingin segera menuntaskan pertempurannya. Sekali-kali sempat memperhatikan pertempuran di luar dirinya. Ki Sandikala sempat melihat Putut Prastawa dapat memimpin kelompoknya bertempur melawan para prajurit dan perampok yang terlihat sudah ada di atas angin. Begitu hebat gerak serangan mereka yang sepertinya sebuah kesatuan utuh melibas dan terus bergerak mencari korban demi korban. Ki Sandikala juga sempat melihat bagaimana Magucin dan Yongki saling membantu dan bertahan menerima serangan para lawannya, namun sekali-kali dapat mencuri korban yang lengah. Sementara itu, Ki Narada yang juga terlihat orang-orangnya semakin terdesak, merasa berdebar, tegang di samping perasaan seperti putus asa mendapatkan lawan seperti Ki Sandikala yang sangat alot, tidak dapat ditundukkan meski diserang secara bersama oleh Ki Roggola. Ki Roggola sendiri yang sudah terluka terlihat semakin lemah. Setiap gerakannya telah membuat lukanya semakin menguncurkan darah segar. Ternyata keadaan telah membuktikan bahwa orang-orang yang berwatak kelam memang tidak punya rasa kesetiaan. Persahabatan bagi mereka memang tidak ada yang abadi. Bagi mereka semua diukur dari untung dan ruginya, dan mereka lebih memikirkan keselamatan pribadi. "Maaf Ki Narada, aku tidak dapat membantumu lagi," berkata Ki Roggola sambil melompat menjauh, membiarkan Ki Narada seorang diri menghadapi Ki Sandikala. "Dasar pengecut!" berkata Ki Narada penuh amarah melihat Ki Roggola telah menuntun adik kandungnya Ki Pane pergi. "Apakah pertempuran ini akan diteruskan?" bertanya Ki Sandikala kepada Ki Narada. "Aku hanya perlu gadis yang paman culik itu dikembalikan," berkata kembali Ki Sandikala. Tiba-tiba saja Ki Narada melenting menjauh. Ternyata dirinya telah mendekati seorang gadis di sebuah tempat dalam keadaan terikat. "Gadis inikah yang kamu inginkan? Aku akan membunuhnya agar kesalahan berada di atas pundakmu," berkata Ki Narada sambil tertawa panjang. Ki Sandikala terlihat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh pamannya itu. Disadari bahwa pamannya merasa putus asa dan merasa bahwa hanya itulah jalan bagi dirinya untuk lepas dari tangannya. Sementara itu, para prajurit yang telah ditinggalkan oleh sekutunya para perampok telah seluruhnya sudah dapat dilumpuhkan oleh orang-orang Ki Sandikala. "Lepaskan gadis itu, aku akan melupakan dan membiarkan paman pergi," berkata Ki Sandikala kepada pamannya itu. "Apakah kamu akan memegang janji?" bertanya Ki Narada kepada Ki Sandikala. "Sebagaimana yang kukatakan, aku berjanji," berkata Ki Sandikala memastikan. "Pergilah bersama orang itu," berkata Ki Narada sambil memutuskan tali ikatan gadis itu dan mendorongnya. Penuh rasa takut,
gadis itu telah berlari menjauh Kinarada dan berjalan mendekati Kisandikala. Bersama dengan itu, Kinarada sudah langsung melompat ke atas kudanya dan menghentakkan perut kuda agar lekas berlari. Orang itu tidak memperdulikan anak buahnya lagi, berkata Putut Prastawa kepada Kisandikala. Kepeduliannya telah hilang, berkata Kisandikala sambil menarik napas panjang. Matanya memandang ke sekitar, dilihat banyak orang bergelimpangan di berbagai tempat. Ada beberapa yang tengah mengerang, beberapa lagi hanya luka ringan namun belum dapat bangkit berdiri. Kisandikala bersama-sama telah menyatukan mereka, merawat dan memberikannya pengobatan secukupnya. Kisandikala juga berpesan kepada orang-orang itu yang hanya terluka ringan untuk merawat kawannya. Kami akan membawa kamu kembali ke rumah orang tuamu, berkata Kisandikala kepada seorang gadis yang menjadi korban penculikan itu. Tapi gadis itu menjawabnya dengan tangisan yang meraung-raung, membuat seketika Kisandikala bingung apa yang harus dilakukannya meredakan tangis anak gadis itu. Akhirnya Kisandikala baru mengerti bahwa gadis itu masih tersentak oleh peristiwa yang sangat mengganggu perasaan hatinya. Maka dibiarkannya gadis itu menangis sepuasnya. Kisandikala berharap itulah obat yang paling mujarab untuk melepaskan segala kegundahan perasaan hati. Kisandikala agak lega manakala tangis anak gadis itu mereda. Tapi Kisandikala terkejut manakala gadis itu tiba-tiba saja menubruk kakinya. Bawalah aku kemanapun Tuhan pergi, asal jangan kembali ke rumah, berkata gadis itu sambil tersimpuh memegang kaki Kisandikala. Kasihan orang tuamu yang begitu sangat mengkhawatirkanmu, berkata Kisandikala kepada gadis itu. Aku malu bertemu orang tuaku, diriku telah membawa aib bagi mereka, berkata gadis itu yang kembali menangis. Kisandikala tidak dapat berpikir apa yang harus dilakukan, harus dikatakan kepada gadis itu. Hatinya ikut merasa prihatin atas apa yang menimpa diri gadis itu. Untuk sementara dapat kita bawa sampai ke ujung Galuh. Biarlah nanti ada orang kita yang akan berkunjung memberitahukan orang tuanya tentang keadaannya, berkata Putut Prastawa memberikan usulannya, melihat Kisandikala seperti orang yang bingung memutuskan sesuatu. Mendengar perkataan Putut Prastawa, Kisandikala seketika dapat membenarkan usulan itu. Bukankah gadis ini telah selamat? Orang tuanya pasti gembira mendapat kabar tentang keadaan gadis itu, berkata Kisandikala dalam hati. Siapakah namamu? Bertanya Kisandikala kepada gadis itu. Endah Astari, berkata gadis itu menatap Kisandikala, merasa pertanyaan itu sebagai sebuah persetujuan permintaannya untuk tidak dibawa kembali ke rumahnya. Kami akan mengajak kamu bersama, berkata Kisandikala dengan wajah penuh senyum ramah. Terima kasih, berkata gadis itu sambil mengusap sisa air matanya sambil memancarkan sebuah tatapan penuh ketabahan. Di saat itulah Kisandikala baru dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas. Ternyata wajah gadis itu begitu elok, sangat manis dipandang mata siapapun lelaki yang memandangnya. Alis mata yang jelas, bentuk wajah, bibir dan hidung yang sangat begitu serasi, seperti sengaja diletakkan menyempurnakan seluruh wajah gadis itu. Namaku Endang Trinil, berkata Endang Trinil sambil menjulurkan tangannya kepada gadis itu yang memperkenalkan dirinya bernama Endah Astari. Kisandikala lalu memperkenalkan orang-orangnya kepada Endah Astari. Gadis itu terlihat sepertinya telah melupakan apa saja yang baru saja terjadi atas dirinya. Mungkin kegembiraannya diajak pergi kemanapun selain ke rumahnya kembali, itulah yang membuat dirinya telah cepat melupakan apa yang telah menimpa dirinya. Atau memang Endah Astari memang seorang gadis muda yang sangat tabah. Matahari di atas cakrawala langit telah semakin turun ke barat.
Senja sebentar lagi akan menjadi warna cahaya di bumi, sebuah warna bening, penuh keteduhan, menyejukkan mata dan jiwa. 7 ekor kuda terlihat menapaki jalan tanah keras di bawah cahaya langit senja. Ki Sandikala dan rombongannya ternyata tidak memilih jalan ke arah Bandar Cangu, tapi terus ke utara. Artinya mereka memilih jalan darat untuk sampai di tanah ujung Galuh. Di dalam perjalanan, Endang Trinil berkuda bersama Endah Astari. Ternyata mereka berdua menjadi semakin saling mengenal. Dalam waktu singkat telah menjadi begitu akrab. Ki Sandikala merasa senang melihat keakraban mereka berdua. Ternyata Endah Astari adalah seorang gadis yang baik, yang mudah dapat menyesuaikan diri. Setelah bermalam di 2 tempat yang berbeda, akhirnya pagi itu mereka telah berada di Patukuhan Maja, tidak begitu jauh lagi dari hutan Maja. "Aku ingin membeli beberapa potong pakaian, terutama untuk Endah Astari," berkata Endang Trinil kepada Ki Sandikala. Ki Sandikala tersenyum melihat 2 gadis itu. Dirinya sangat memaklumi kegembiraan setiap wanita, terutama dalam hal berbelanja keperluan pakaian mereka. Diam-diam Ki Sandikala melihat senyum itu begitu mempesona. "Kami tunggu kalian di kedai itu," berkata Ki Sandikala sambil menunjuk sebuah kedai yang berada di ujung muka pasar. Ki Sandikala masih menatap kedua gadis itu yang berjalan beriring penuh kegembiraan. Sekejap ada sebuah rasa yang menyelinap masuk memenuhi rongga hati Ki Sandikala. "Anak manis," berkata Ki Sandikala dalam hati sambil tersenyum. Ketika masuk ke dalam kedai, bayangan senyum manis itu masih mengusik relung hati Ki Sandikala. Ada sebuah getar yang dirasakan pernah singgah di hatinya, dan kali ini sepertinya datang kembali mengusik jiwanya. "Aku sudah tua," berkata dalam hati Ki Sandikala, mencoba menepis perasaan hatinya. Tapi perasaan itu tidak jua menghilang. Namun ketika seorang pelayan tua datang menghampirinya, getar bayangan yang terus mengusiknya itu telah hilang untuk sementara. "Siapkan untuk 8 orang," berkata Ki Sandikala kepada pelayan tua itu. Hanya sebentar saja pelayan itu mengerutkan keningnya ketika melihat orang yang datang tidak sama sejumlah pesanan Ki Sandikala. Tapi pelayan tua itu sepertinya langsung mengerti. Mungkin ada kawan lain yang belum sempat datang. Tidak perlu menunggu cukup lama, pelayan tua itu telah datang dengan membawa semua pesanan. Setelah beberapa hari selama dalam perjalanan mereka makan seadanya, dan memang seketemunya membuat selera makan mereka di kedai itu telah membangkitkan hasrat. "Selamat menikmati," berkata Ki Sandikala kepada Magucin dan Yongki yang dapat mengerti bahwa makanan di hadapan mereka mungkin baru pertama dilihatnya. Endang Trinil dan Endah Astari ternyata sudah datang dengan wajah yang gembira. Nampaknya mereka sudah dapat menemukan apa yang mereka cari. Ki Sandikala mencoba mengaburkan perasaan hatinya ketika melihat senyum Endah Astari. Namun getar itu semakin berdegup seperti suara seruling di keheningan malam, begitu menghanyutkan. Panas mentari di atas Padukuhan Maja sudah hampir menyengat ketika terlihat 7 orang penunggang kuda berjalan keluar dari pintu regol Padukuhan. "Di depan kita adalah hutan Maja," berkata Ki Sandikala kepada Magucin dan Yongki yang berjalan berkuda beriringan. Akhirnya mereka sudah berada di muka hutan Maja. Di bawah sinar matahari yang telah berada pas di atas puncaknya, mereka mulai memasuki hutan Maja. Ki Sandikala mulai merasakan bahwa jalan setapak yang dilewatinya terlihat
Sepertinya sudah begitu sering dilewati banyak orang, tidak seperti sebelumnya untuk pertama kali dilewatinya. Setelah mulai masuk semakin ke tengah, Ki Sandikala akhirnya dapat memakluminya. Bukan main gembiranya Ki Sandikala melihat apa yang telah terjadi di atas hutan maja itu. Yang dilihatnya bukan lagi sebuah hutan yang pekat, tapi sebuah perkampungan baru yang teduh dan asri, penuh keindahan alami di setiap sisi. Ki Sandikala juga telah melihat beberapa pekerja yang tengah membangun sebuah rumah. "Pemimpin agung," berkata seorang pekerja kepada kawannya ketika melihat rombongan Ki Sandikala. Perkataan itu kembali diteriakan sambil berlari ke arah Ki Sandikala yang telah didengar oleh hampir semua orang yang ada di hutan maja itu. Luar biasa, ternyata sebagian besar pekerja itu adalah para pengikut setia perguruan teratai putih yang tersebar antara Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Mereka semua datang menyambut kedatangan sang pemimpin agung Ki Sandikala. Magucin, Yongki dan Endah Astari yang baru mengenal Ki Sandikala beberapa hari itu tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang beberapa hari bersamanya itu adalah seorang yang sangat dihormati dan seorang pemimpin agung. Terlihat Ki Sandikala mengangkat kedua tangannya dan semua pengikutnya langsung terdiam, mengerti bahwa pimpinan agung mereka akan menyampaikan sesuatu. "Puji keselamatan dan kebahagiaan untuk kita," berkata Ki Sandikala memulai sambutannya. "Terima kasih kuucapkan atas kedatangan kalian memenuhi undanganku. Terima kasih tak terhingga bahwa kalian telah ikut berkarya membuat dan membangun hutan maja ini." Berhenti sebentar Ki Sandikala sambil menyapu dengan pandangan dan selembar senyum di bibirnya kepada seluruh mata yang tengah memandangnya. "Bakti kalian hari ini adalah tinta emas bagi kejayaan kita di masa yang akan datang. Berbahagialah bahwa kalian telah ada dan ikut mengukir sejarah masa depan yang cemerlang ini. Percayalah, Gusti Yang Maha Hidup selalu ada bersama perjuangan kita ini," berkata Ki Sandikala yang disambut dengan ucapan suara gemuruh para pengikutnya mengikuti kata terakhir Ki Sandikala. "Semoga Gusti Yang Maha Hidup selalu ada bersama perjuangan kita." Begitulah suara para pengikutnya bergemuruh memenuhi hutan maja itu. Terlihat Ki Sandikala kembali mengangkat kedua tangannya. Seketika semua pengikutnya terdiam. "Mulai hari ini aku akan bersama kalian. Mulai hari ini kita akan berjuang bersama sebagai wakil tangan Dewa Siwa berbuat kebajikan di muka bumi ini," berkata Ki Sandikala yang didengar oleh seluruh pengikutnya di hutan maja itu dengan penuh perhatian. "Hari ini aku baru tiba dalam perjalanan panjang. Di hari lain aku akan memberikan beberapa pesan untuk kalian. Maka kembalilah kalian bekerja di tempat masing-masing. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih telah mendatangi undanganku bergabung di tempat ini," berkata Ki Sandikala sekaligus memerintahkan pengikutnya untuk kembali bekerja di tempatnya masing-masing. Karisma Ki Sandikala memang begitu besar di mata para pengikutnya. Terlihat satu persatu pengikutnya telah berjalan melangkah ke tempat kerjanya masing-masing. Terlihat 3 orang di antaranya tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Ki Sandikala tersenyum melihat 3 orang itu karena ketiganya memang sudah sangat dikenalnya. Siapakah ketiga orang itu? Ternyata mereka adalah Raden Wijaya, Mahesa Amping, dan seorang pemuda tampan yang punya senyum begitu menawan yang tidak lain adalah pemuda bernama Putu Risang. "Selamat datang sang pemimpin agung milik sejuta umat," berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh gembira berhadapan dengan Ki Sandikala. "Selamat bertemu kembali wahai sahabat sejatiku,"
berkata Kisandikala menyambut gembira pertemuan mereka. Akhirnya, setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, Kisandikala memperkenalkan seluruh keluarganya, juga Magocin dan Yongki. Datang dari tempat yang jauh, hanya untuk bertemu dengan tuanku Raden Wijaya, berkata Kisandikala ketika memperkenalkan Magocin dan Yongki kepada Raden Wijaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kisandikala, kami memang datang untuk bertemu muka dengan tuanku Raden Wijaya, berkata Yongki sambil memperkenalkan dirinya. Pedang yang kalian miliki mirip sekali dengan pedang seorang sahabatku bernama Mengki. Apakah kalian punya hubungan dengan sahabatku itu? Bertanya Raden Wijaya kepada Magocin dan Yongki. Mata tuan begitu teliti. Benar persangkaan tuan bahwa kami adalah saudara seperguruan dengan sahabat tuan itu. Kami bersaudara dengan Mengki yang pernah datang ke tanah Jawa ini, berkata Magocin yang diam-diam memuji ketelitian Raden Wijaya. Selamat datang di tanah Jawa. Saudara sahabatku juga adalah saudaraku. Pasti ada sesuatu yang sangat begitu penting datang ke tanah Jawa ini. Tentunya tidak hanya untuk sekedar bertemu, berkata Raden Wijaya kepada Yongki dan Magocin. Kami memang datang mewakili saudaraku Mengki, berkata Yongki kepada Raden Wijaya. Adakah sebuah halangan besar yang merintangi kehadiran sahabatku itu? Bertanya Raden Wijaya. Yongki pun bercerita tentang saudaranya Mengki, di mana setelah kembali dari tanah Jawa langsung menghadap kepada Kaisar Kubilai Khan tentang tugasnya sebagai utusan kaisar telah diterima dengan baik oleh raja di tanah Jawa. Namun entah bisikan dari orang-orang yang tidak menyukai Mengki yang dekat dengan Kaisar Kubilai Khan telah menghasut kaisar bahwa Mengki telah dihinakan oleh Raja Jawa. Sayangnya, kaisar lebih mempercayai orang lain daripada Mengki sendiri. Itulah sebabnya Kaisar Kubilai Khan terhasut untuk menghukum Raja Jawa dengan mengirimkan 10.000 prajuritnya untuk menghancurkan kerajaan tanah Jawa. Saudaraku Mengki telah berusaha agar Kaisar Kubilai Khan mengurungkan maksudnya itu, tapi malah yang terjadi, Kaisar telah mencopot jabatan Mengki dari keprajuritannya, berkata Yongki bercerita kepada Raden Wijaya. Itulah sebabnya Mengki telah menyusupkan kami berdua di antara prajurit agar dapat mencari hubungan dengan tuanku Raden Wijaya, berkata kembali Yongki kepada Raden Wijaya. Terima kasih telah bercerita tentang sahabatku itu. Kalian kuterima sebagai sahabatku pula, karena semua persaudaranya, karena semua saudaranya adalah sahabatku pula, berkata Raden Wijaya kepada Yongki dan Magocin. Malam ini kutunggu kalian di puri pesanggerahanku sendiri, berkata Raden Wijaya meminta Yongki dan Magocin untuk bertemu malam itu di pesanggerahannya sendiri, pesanggerahan utama di hutan Maja. Demikianlah hari itu Kisandikala dan rombongannya telah diantar untuk menghuni sebuah pesanggerahan baru di hutan Maja itu, yang memang sengaja diperuntukkan untuk Kisandikala dan keluarganya. Pesanggerahan itu sendiri terletak di sebelah kanan pesanggerahan utama tempat tinggal Raden Wijaya. Yongki dan Magocin karena datang bersama Kisandikala, maka mereka berdua untuk sementara beristirahat di pesanggerahan Kisandikala. Sebagaimana Kisandikala, maka Maesa Amping juga telah punya pesanggerahan sendiri, letaknya di sebelah kiri pesanggerahan utama. Ikut bersamanya Putu Risang dan Argalanang. Sementara itu Ki Sukasrana, Gajah Pagon, Ranggalawe juga beberapa prajurit perwira masing-masing telah menempatkan pesanggerahan yang tersedia. Hutan Maja itu memang telah berubah menjadi sebuah perkampungan besar yang cukup ramai. 1.000 orang pengikut Kisandikala dan 2.000 orang dari Madura telah meramaikan tanah baru itu. Kulihat matamu tidak bergeming memandang 2 orang gadis yang bersama Kisandikala, berkata Argalanang kepada Putu Risang di atas pendopo pesanggerahan Maesa Amping.
Wajah Putu Risang langsung merah padam mendengar perkataan Argalanang. Wajah pemuda yang tampan sedikit hitam karena sering terbakar matahari itu seperti udang rebus. Tidak kuasa menahan rasa malu. Seorang lelaki harus berani bukan hanya di medan pertempuran, tapi juga harus berani mengungkapkan dan memperjuangkan keinginannya kepada seorang wanita yang diinginkannya. Berkata kembali Argalanang membuat Putu Risang menjadi tersipu malu. Putu Risang terlihat hanya tersenyum malu, terbayang di matanya gadis hitam manis itu.